Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felina Nabila Umairah dengan NIM 1830105018 akan membahas tentang supremum dan infimum, yang mana saya akan membahas tentang definisi supremum, definisi infimum, dan contoh soal. Baiklah, sebelum kita membahas tentang apa itu supremum dan infimum, baiknya kita membahas tentang batas atas, batas bawah, dan tidak terbatas. Definisinya adalah jika diberikan subset tak kosong S, subset dari R bilangan real, maka himpunan S dikatakan terbatas ke atas atau bounded above jika terdapat suatu bilangan U, elemen bilangan real, sedemikian hingga S kecil sama dengan U untuk semua S kecil elemen S. Setiap bilangan U seperti ini disebut dengan batas atas atau upper bound dari S. Selanjutnya, himpunan S dikatakan terbatas ke bawah atau bounded below jika terdapat suatu bilangan W elemen dari bilangan real sedemikian sehingga W kecil sama dengan S untuk semua S kecil elemen S besar. Setiap bilangan W seperti ini disebut dengan batas bawah atau low bound dari S. Berikutnya, suatu himpunan dikatakan terbatas atau bounded jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jika tidak, maka dikatakan tidak terbatas atau unbounded. Ya, karena kita sudah membahas tentang batas atas, batas bawah, dan tidak terbatas, kita masuk kepada supremum. Yang mana definisi dari supremum itu adalah jika diberikan S subset tak kosong bilangan real, maka jika S besar terbatas ke atas, maka suatu bilangan U disebut dengan supremum atau batas atas terkecil dari S jika memenuhi kondisi berikutnya. Ya, kita harus memperhatikan syarat sebelum menentukan supremum. Yang pertama yaitu U merupakan batas atas dari S. Jika memenuhi ini, maka bisa disebut dengan supremum. Dan jika V adalah sebarang batas atas S, maka U kecil sama dengan V. Maka baru bisa dikatakan dengan supremum apabila memenuhi syarat yang kedua ini. Jadi bisa ditulis dengan U sama dengan sub S. Itulah definisi dari supremum. Jadi, apabila dikatakan dengan supremum harus memenuhi syarat 1 dan 2. Selanjutnya adalah infimum. Yang mana definisi dari infimum adalah jika diberikan S subset tak kosong bilangan real, jika S terbatas ke bawah, maka suatu bilangan U disebut dengan infimum atau batas bawah terbesar. Dari S jika memenuhi kondisi berikut, maka baru dikatakan dengan infimum. Yang pertama, jika W merupakan batas bawah S dan jika T adalah sebarang batas bawah S, maka T kecil sama dengan W. Apabila memenuhi syarat keduanya, maka bisa dikatakan dengan infimum dan ditulis W sama dengan infimum S. Jadi harus diingat ya, harus memenuhi dua syarat baik supremum dan infimum. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang lemma, yang mana lemma ini adalah sebagai pembuktian dari supremum dan infimum. Jika suatu bilangan U merupakan supremum dari subset tak kosong S subset R bilangan real, jika dan hanya jika U memenuhi kondisi berikut. Yang pertama yaitu S kecil dari sama dengan U untuk semua S elemen S. Yang kedua, jika V kecil dari U, maka terdapat S absen elemen S besar sedemikian hingga X kecil dari S absen. Jadi, lemma ini adalah kegunaannya untuk membuktikan supremum dan infimumnya bilangan. Ya, dari lemma supremum dan infimum, kita akan membahas dengan contoh soal. Yang pertama yaitu, misalkan fx sama dengan x dan gx sama dengan 1 kurang x kuadrat. Jadi, yang A adalah jika A sama dengan fx sehingga x elemen interval min 1,1, tentukan sub A. Yang B, jika B sama dengan Gx sehingga X elemen interval min 1,1, tentukan sub B.
Baiklah, bisa kita selesaikan dengan cara A. Yang pertama ini adalah contoh soal yang pertama. Jika A sama dengan fx sehingga x elemen interval tutup min 1,1, tentukan sub A. Jadi fx sama dengan x, maka supremum dari A sama dengan fx sehingga x elemen min 1,1 adalah pada x-nya 1, sehingga fx-nya diganti x-nya diganti dengan 1, maka sama dengan 1. Maka pada x sama dengan 1, supremumnya adalah 1. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yang mana gx sama dengan 1 dikurang x kuadrat, maka supremum dari b itu sama dengan gx, sehingga x elemen interval tutup kurung x min 1,1 adalah pada x-nya sama dengan 0. Jadi x untuk ini adalah 0. Jadi gx itu diganti x-nya sama dengan 0, maka hasilnya 1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 1. Sama dengan 1 ya. Jadi supremum dari b ini x-nya sama dengan 0. Maka hasilnya adalah x itu diganti dengan 0. 0 kuadrat sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Maka supremumnya adalah 1. Gitu ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya, tentang supremum dan infimum, definisi supremum dan infimum, dan contoh soalnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.